Sudah? Nah, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membahas konversi dari Masehi ke Hijri Urfiyah. Nah, sekarang kita bahas kebalikannya, konversi dari Hijri Urfi ke Masehi. Nah, perlu diingat kemarin itu atau konversi ini saya ajarkan bukan supaya kalian bisa menentukan tanggal 1 dengan konversi ini ya, tapi ini hanya pendekatan untuk mencari ijtima ya, dengan terlebih dahulu mencari tanggal iluminasi bulan terkecil. Nah, di akhir bulan Hijriah. Nah, inilah nanti yang akan kita cari melalui pendekatan konversi. Jadi akhir bulan Hijriahnya kita cari dengan konversi dari Hijriah ke Masehi. Nah, gitu ya. Ini yang akan kita cari. Nah, misalkan kemarin itu kita mau mencari ijtima tanggal Syawal ya, Syawal 1444 Hijriah. Nah, maka kita cari tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah. Begitu ya. Nah, konversinya tanggal berapa? Kemarin itu kan nah nanti ada konversinya ini di tanggal berapa Masehi. Baru nanti kita cari di tanggal ini atau di tanggal sebelumnya atau di tanggal setelahnya, ini iluminasi terkecilnya itu ada di jam berapa. Nah, inilah nanti yang akan dihitung sebagai patokan hitungan ijtima gitu ya. Jadi ini kita bukan untuk menetapkan tanggal 1 dengan konversi ini ya, karena ini adalah Hijri Urfi. Jadi Hijri Urfi itu hanya rata-rata saja ya, bukan hakiki. Selanjutnya, contoh, silakan dibuka halaman ke-32. Konversi Hijri Urfi, kita langsung saja ke contohnya. Misalkan kita mau menentukan atau mau menghitung 29 Ramadan 1444 Hijri Urfi ya, itu bertepatan dengan berapa Masehi? Tuh ya, bertepatan dengan berapa Masehi. Nah, ini yang pertama, ini biasa tahun yang sudah berjalannya ini tahun berapa, kemudian bulan yang sudah berjalannya berapa, kemudian ditambah dengan 29 hari di bulan Ramadan. Dengan cara ini diambil satu, yang ini pun diambil satu. Misalkan tahun 144, ini tahun yang sudah berjalannya adalah 1443 ya. Kemudian bulan yang sudah berlangsungnya adalah bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan ke 8 ya. Nah, bulan ke-8 lebih 29 hari di bulan Ramadan ya, 29 hari di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya, nah di sini ini kan tahun, ini bulan, nah ini hari. Nah, tugasnya adalah kita pecah ini, jadikan tahun ini menjadi hari, bulan juga menjadi hari, kemudian ditambah dengan ini gitu ya. Nah, caranya yang pertama 1443 ya, 1443 dibagi 30 daur. Ini satu daur dalam Hijriah ya, satu daur dalam Hijriah. Hasilnya adalah 48 daur lebih 3 tahun. Nah, caranya bagaimana? Silakan buka itunya, kalkulatornya. Ini caranya itu 1443 dibagi 30. Hasilnya 48, berapa? 1
Nah, berarti 0,1 ini komanya dikalikan ke 30 ini ya. Atau ini nih. Dikali 30. Hasilnya adalah 3 tahun. Gitu ya. Jadi komanya dikalikan lagi ke 30. Hasilnya adalah 3 tahun gitu ya. Selanjutnya yang ini. Sekarang 48 daur tuh berapa hari? Nah, kita kalikan dengan angka 10631. Ini adalah 1 daur ya. 1 daur dalam Hijriah ini adalah 10.000 ya, 631 hari. Tuh. Kita kalikan ke sini. Hasilnya adalah 510.288 hari. Nah, ini. Tuh. Kemudian yang ini 3 tahun. 3 tahun ini berapa hari? Kalikan saja ke angka 354 hari. Ini 1 tahun dalam Hijri Urfi ya, 354. Hasilnya 3 kali 354 hasilnya berapa? 1062 hari ya, ini sudah jadi hari. Kemudian kita cek hari kabisat. Nah, hari kabisatnya ada tidak di sini? Dalam 3 tahun itu ada hari kabisatnya tidak? Nah, hari kabisat dalam Hijri Urfi itu kan 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18 dan seterusnya. Ini ada 11 tahun kabisat. Nah, dalam 3 tahun ada berapa kali? 1 aja. Ini 2 gitu ya. Nah, kelimanya kan ini udah lebih. Berarti ini cuman ada 1 hari kabisat. Nah, itu ya. Kemudian yang ini 8 bulan sekarang. 8 bulan. Jadi yang tadi tahun itu sudah jadi hari semuanya. Sekarang bulannya ini belum jadi hari gitu ya. Nah, 8 bulan itu berapa hari? Nah, ini 8 bulan itu kan dari Muharram sampai Sya'ban. Nah, ini tinggal dibuka saja di sini. Di sini ada tabelnya. Ya, dari Muharram sampai bulan Sya'ban ya, bulan ke-8 itu. Nah, di sini 236 ya. 236 hari. Nah, ini 8 bulan sudah jadi hari, yaitu 236 hari. Selanjutnya, nah ini bulannya sudah tinggal ditambah 29 hari di bulan Ramadan. 29. Nah, silakan dijumlahkan semuanya. Silakan dijumlahkan semuanya pakai kalkulator. Silakan. Hasilnya berapa? Kalau di sini hasilnya itu 616. Nah, 616 hari. Sama tidak? Sama. Nah, kita lanjutkan. Ini kalau sudah sama. Nah, ini hasilnya ini adalah jumlah hari urfi ya, jumlah hari urfi 511616. Selanjutnya kita tambah dengan 13 hari koreksi Gregorius. Koreksi Gregorius 13 hari. Kemudian kita tambah aja langsung dengan selisih Masehi Hijriah 227016 hari. Kemudian kita jumlahkan semuanya ya. Jadi ini jumlahkan dengan ini, ditambah ini, ditambah ini. Ini hasilnya berapa? Nah, kalau di buku ini 7, 3, 8, 6, 4, 5. Sama? Sama. Selanjutnya, nah ini tahap yang selanjutnya ini sudah menjadi jumlah hari Masehi ya, jumlah hari Masehi. Nah, kita
pecah itu hari-hari itu menjadi tanggal, bulan dan tahun dalam tahun Masehi ya. Caranya 7 3 8 6 4 5. Nah, 7 3 8 6 4 5 kemudian dibagi dengan 14 6 1. Hasilnya adalah 505 daur lebih 840 hari. Nah, 840 hari. Nah, coba pakai kalkulatornya, kalian bisa mendapatkan ini dari mana ya? Sok. 738 645 dibagi 14 6 1 hasilnya 505 ya, koma berapa? 57 sekian panjang ya. Nah, itu hasilnya dikurangi aja 505. Dikurangi 505. Berarti kan itu tinggal yang komanya ya. Nah, komanya dikalikan ke sini 14 6 1. Gitu ya, komanya dikalikan ke 14 6 1. Hasilnya sama ya, 840. Nah, selanjutnya 505 sekarang dikali 4. Ini kita jadikan tahun ya. Hasilnya adalah 2020. Kemudian yang 840 hari. Nah, ini berapa tahun? Nah, kita bagi saja dengan 365. Tuh ya. Ini kalau misalkan kurang dari 365 tidak usah dibagi ya, 365. Ini karena lebih dari 365 maka kita bagi dengan 365. 840 dibagi 365 hasilnya berapa? 2 tahun. 2 tahun lebih berapa? 110 hari. 110. Ini contohnya atau caranya seperti ini. 840 bagi 365 hasilnya 2, berapa? 3 sekian ya. Banyak. Nah, ambil saja hasilnya itu dengan 2 sehingga sisanya yang komanya ya. Nah, 0 komanya itu dikalikan ke sini 365 hasilnya 110. Benar? Nah, ya. Ini 110 hari. Sudah. Ini 2020 lebih 2 tahun lebih 110 hari gitu ya. Kemudian kita cek hari kabisatnya. Nah, apakah dalam 2 tahun ini ada hari kabisatnya? Ini kabisatnya kabisat Masehi. Masehi itu 1 2 3 4. Nah, 4-nya ini kabisat. Yang ini 2 ya? Tidak kabisat ya, berarti tidak kabisat. Ini berarti hari kabisatnya 0. Nah, selanjutnya 110 hari sekarang dikurangi hari kabisatnya kan 0. Hasilnya 110 hari. Gitu. Sekarang 110 hari ini berapa bulan? Ya, berapa bulan? Kemudian sisa berapa hari? Lihat di sini. Ya, di tabelnya 110. Ini 110 Masehi ya, yang ini Masehi. 110 hari itu berarti ini ya. Ini 90. Kalau ini kan 120 lebih ya. Nah, berarti 90 atau 90. Maksudnya adalah bulan Maret ya, 3 bulan. Nah, 3 bulan itu kan 90 ya. Lebih berapa hari? Lebih 20 hari. Itu. Nah, 20 hari di bulan Maret ya. Yang ini kan bulan April. Ini bulan Maret. Lebihnya 20 hari itu di bulan April. Nah, ini sudah beres semuanya. Kita jadikan tahun dan bulan dan hari ya. Nah, ini berarti hasilnya adalah 2020 lebih 2 tahun lebih nih 3 bulan lebih 20 hari. Nah, yang ini kita jumlahkan 2022
lebih 3 bulan. 3 bulan itu bulan Maret ya, lebih 3 bulan. Lebih 20 hari di bulan April gitu ya. Nah, kalau misalkan ininya kita kedepankan, nah 20 April. Nah, 20 April ini tahunnya kita kedepankan menjadi 2023. Di buku itu salah tulis ya, di buku itu harusnya 2022, yang ini 2022 tambah 3 bulan tambah 20 hari. Itu di buku salah tulis ya, salah ketik. Nah, hasilnya adalah 20 April 2023. Jadi 29 Ramadan 1444 Hijriah Urfi itu sama dengan 20 April 2023. Itu ya. Jadi ini lanjutan yang kemarin. Jadi ini hampir sama lah ya dengan yang kemarin, cuman ini kebalikannya. Sudah dulu itu mungkin ya. Sekarang kita bahas tugasnya. Terserah.